A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai desain dan organisasi kurikulum baik. Desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusunan sequence bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Prinsip desain kurikulum yang pertama harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya, desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Selanjutnya, desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Desain harus mendorong guru untuk mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Selanjutnya, desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya. Selanjutnya, kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi. Desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. Model-model desain kurikulum yang pertama adalah subject-centered design, yang kedua learner-centered design, yang ketiga problem-centered design, dan yang keempat social function design. Subject-centered design merupakan bentuk
desain yang paling populer, paling tua dan paling banyak digunakan. Dalam subjek center design, kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang akan diajarkan. Kurikulum tersusun atas sejumlah mata pelajaran dan masing-masing mata pelajaran diajarkan secara terpisah-pisah. Subjek center design berkembang dari konsep pendidikan klasik yang menekankan pengetahuan, nilai-nilai, dan warisan budaya masa lalu untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena mengutamakan isi atau bahan ajar, kurikulum ini disebut juga subjek akademik kurikulum. Beberapa kelebihan dari subjek center desain kurikulum: mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan disempurnakan. Guru tidak perlu dipersiapkan secara khusus, asal menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkan dipandang sudah kompeten atau sudah dapat menyampaikan pelajaran. Kekurangan dari subjek center desain kurikulum karena pengetahuan diberikan secara terpisah. Hal ini bertentangan dengan kenyataan, sebab pengetahuan itu kenyataannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Karena mengutamakan bahan ajar, maka peran peserta didik sangat pasif. Pengajaran lebih menekankan pengetahuan dan kehidupan masa lalu. Dengan demikian, pengajaran lebih bersifat verbalitas dan kurang praktis. Berikutnya adalah learner center design. Kurikulum ini lahir sebagai reaksi sekaligus penyempurnaan terhadap beberapa kelemahan kurikulum yang terdapat pada subjek center design. Kurikulum ini sangat berbeda dengan subjek center design yang bertolak pada keinginan untuk melestarikan pengetahuan dan budaya masa lalu. Kurikulum learner center design merupakan rancangan kurikulum yang berpusat kepada peserta didik. Menurut teori pendidikan modern, bahwa dalam proses pendidikan dan pengajaran adalah bagaimana upaya mengeksploitasi potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sementara guru sebagai fasilitator yang berperan menyiapkan berbagai kemudahan bagi siswa dan berperan menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif, serta mendorong dan membimbing peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Karenanya pengorganisasian kurikulum harus didasarkan atas minat, kebutuhan, dan tujuan belajar siswa. Dua ciri yang membedakan antara desain kurikulum ini dengan subjek center design. Pertama,
Kurikulum ini mengembangkan kurikulum yang berpusat pada siswa, bukan pada konten atau isi materi. Yang kedua, kurikulum ini bersifat plan. Kurikulum tidak diorganisasikan sebelumnya, tetapi dikembangkan bersama antara guru dan siswa. Selanjutnya adalah problem center design. Desain kurikulum ini berfokus kepada masalah atau problem manusia. Desain ini berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia atau man center. Berbeda dengan learner center yang mengutamakan siswa secara individual, problem center menekankan manusia dalam kesatuan kelompok atau masyarakat. Para pendidik harus berasumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama, yang dalam kehidupan sehari-hari mereka kemungkinan besar menghadapi masalah-masalah bersama yang harus dipecahkan secara bersama. Mereka saling berinteraksi, bekerja sama dalam memecahkan problem sosial yang mereka hadapi. Selanjutnya social function design. Desain kurikulum ini menekankan pada fungsi-fungsi atau peranan individu dalam sebuah masyarakat atau society. Desain kurikulum ini merupakan penyempurnaan terhadap desain problem center yang hanya menekankan pada pemecahan masalah atau problem. Desain ini menekankan pada peranan anggota masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial dalam rangka memecahkan masalah dan menjalani peranannya sebagai anggota masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Sekarang kita masuk kepada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran yang dapat dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran, program, topik, unit dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Unsur-unsur organisasi kurikulum yang pertama, konsep, yaitu definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Yang kedua, generalisasi, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang
merupakan kristalisasi dari suatu analisis. Yang ketiga, keterampilan, yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. 4, nilai-nilai, yaitu norma atau kepercayaan yang diagungkan, sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Misalnya menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, bangsa, dan status sosial atau status ekonomi. Organisasi kurikulum secara umum, yang pertama adalah separated subject kurikulum, yang kedua correlated kurikulum, yang ketiga profil kurikulum, dan yang keempat integrated kurikulum. Separated subject kurikulum, kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum di mana mata pelajaran yang bersifat terpisah-pisah atau berdiri sendiri. Mata pelajaran biasanya berupa pengetahuan yang disusun secara logis, sistematis, dan mendalam, yang kemudian disajikan kepada peserta didik. Bentuk organisasi kurikulum ini termasuk bentuk kurikulum yang paling tua. Sudah ada sejak lama, sejak zaman dahulu, orang Yunani maupun Romawi sudah menggunakan kurikulum jenis ini. Kurikulum yang terpisah ini dapat menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dikuasai anak, sehingga anak didik bisa naik kelas atau lulus. Biasanya bahan pelajaran atau textbook merupakan alat dan sumber utama bagi guru dalam proses belajar mengajar. Esensi dari organisasi kurikulum ini ialah ia mengikuti disiplin yang dianggap sudah baik dan baku serta logis. Dengan demikian baik isi maupun pengalaman belajar yang diperoleh bersifat terpisah-pisah. Adapun ruang lingkup atau skop dari setiap mata pelajaran ditentukan oleh orang yang sudah dianggap ahli di bidangnya atau expert. Sementara guru hanya berfungsi untuk mencari cara bagaimana agar peserta didik dapat menguasai mata pelajaran dengan baik. Kurikulum ini berpusat pada bahan dan juga peserta didik, sehingga bersifat subject center dan child center. Kurikulum bentuk terpisah-pisah ini sangat menekankan pada pembentukan segi intelektual, cognitive domains, dan kurang mengutamakan pembentukan emosional, sosial, dan kepribadian anak secara keseluruhan. Keunggulan separated subject kurikulum, pertama, bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Yang kedua, organisasi kurikulum ini sangat sederhana. Yang ketiga, kurikulum ini mudah dinilai karena hanya satu aspek saja, yaitu aspek kognitif
atau pengetahuan. Yang keempat, kurikulum ini sangat memudahkan bagi guru. Sementara kelemahannya, kurikulum ini memberikan mata pelajaran yang tidak berhubungan antara satu dengan yang lain. Sehingga terjadi perolehan pengalaman yang terpisah-pisah. Yang kedua, kurikulum ini kurang memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi anak secara faktual dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum ini cenderung statis dan ketinggalan zaman. Yang keempat, kurikulum ini sangat terbatas dalam hal tujuan karena hanya menekankan pada perkembangan intelektual dan kurang memperhatikan faktor kejiwaan dan sosial. Korelatif kurikulum ini menekankan perlunya hubungan di antara dua atau lebih mata pelajaran yang ada kemiripan atau keserupaan tanpa menghilangkan batas-batas setiap mata pelajaran. Ada 3 jenis korelasi yang masing-masing bergantung dari jenis mata pelajarannya. Yang pertama adalah korelasi faktual. Misalnya mata pelajaran sejarah dan kesusastraan. Fakta-fakta sejarah disajikan melalui penulisan karangan sehingga menambah kemungkinan menikmati bacaan oleh para siswa. Yang kedua, korelasi deskriptif. Korelasi ini dapat dilihat pada penggunaan generalisasi yang berlaku untuk 2 atau lebih mata pelajaran. Seperti konflik antar bangsa dapat dijelaskan atas dasar-dasar prinsip frustasi dan agresi yang ada dalam psikologi. Yang ketiga, korelasi normatif hampir sama dengan korelasi deskriptif. Perbedaannya hanya pada prinsipnya yang bersifat moral sosial. Ada 3 tipe korelasi. Yang pertama adalah korelasi aksional atau insidental, di mana korelasi dilakukan secara tiba-tiba atau insidental. Misalnya pada pelajaran sejarah, guru dapat mengkorelasikannya dengan masalah geografis dan tumbuh-tumbuhan. 2, korelasi etis yang bertujuan mendidik budi pekerti sehingga konsentrasi pelajarannya dipilih pendidikan agama. Misalnya pada pendidikan agama dibicarakan mengenai cara-cara menghormati tamu, orang tua, tetangga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, korelasi sistematis, di mana korelasi ini biasanya direncanakan oleh guru. Misalnya mengenai bercocok tanam padi dibahas dalam geografi dan ilmu botani atau tumbuhan. Berikutnya adalah profil kurikulum. Kurikulum ini disebut juga dengan kurikulum fusi. Kurikulum ini menghilangkan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran yang berhubungan erat atau yang sejenis. Sebagai contoh, mata pelajaran sejarah, geografi, ilmu ekonomi, ilmu politik disatukan menjadi ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Contoh lain, kimia, fisika, biologi disatukan menjadi ilmu pengetahuan sosial. Bahasa
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, agama disatukan menjadi ilmu humaniora. Profil umumnya ditemukan di dalam kurikulum sekolah dasar. Keenam profil itu adalah bahasa, ilmu pengetahuan sosial, matematika, sains, kesehatan dan pendidikan, olahraga, serta kesenian. Keunggulan kurikulum ini ialah adanya kombinasi mata pelajaran akan semakin dirasakan kegunaannya, sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan mementingkan prinsip dasar serta generalisasi. Sementara kelemahannya ialah hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, kurang logis, dan tidak sistematis. Kurikulum profil di Indonesia dimulai sejak kurikulum 1975, kemudian disempurnakan pada kurikulum 1984. Ada 6 macam studi yang menganut profil. Yang pertama adalah kelompok ilmu pengetahuan alam seperti kimia, fisika, kesehatan. Yang kedua, kelompok ilmu pengetahuan sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, hukum, antropologi, dan sejenisnya. Yang ketiga, kelompok ilmu bahasa seperti membaca, mengarang, menyimak, kesusastraan, tata bahasa, dan sebagainya. Yang keempat, kelompok matematika, yaitu berhitung, aljabar, bangun ruang, statistik, dan lain sebagainya. Yang kelima, kelompok kesenian, yaitu seni tari, seni ukir, drama, seni lukis, seni suara, seni musik, dan lainnya. Yang keenam, kelompok pendidikan agama, yaitu ilmu akidah atau tauhid, akhlak, Quran hadis, sejarah Islam, dan bahasa Arab. Selanjutnya adalah integrated kurikulum. Berbeda dengan kurikulum jenis related kurikulum yang masih mempertahankan dan menampakkan eksistensinya karenanya menghubungkan antara beberapa mata pelajaran dan menghimpun atau mengelompokkannya pada kelompok mata pelajaran sejenis pada kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Benar-benar telah dihilangkan batas-batas di antara mata pelajaran itu. Mata pelajaran dilebur menjadi satu kesatuan utuh dan disajikan dalam bentuk unit. Kurikulum terpadu atau integrated kurikulum merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Integrasi diciptakan dengan memusatkan pada masalah tertentu yang memerlukan solusi dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran. Integrated kurikulum merupakan kebulatan bahan pelajaran yang diharapkan dapat terbentuk kebulatan kepribadian yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Kurikulum jenis ini membuka kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan kerja kelompok,
eh, masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar. Kurikulum jenis ini bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan yang mampu merangsang siswa untuk memberi respon untuk mencari solusi dari berbagai disiplin ilmu menggunakan metode berpikir ilmiah yang meliputi merumuskan masalah, menyusun alternatif pemecahan, menghimpun data-data berkaitan alternatif pemecahan masalah, mengolah data, dan menentukan alternatif mata pelajaran yang tepat dalam memecahkan masalah, serta mengambil keputusan atau tindakan. Kurikulum terpadu dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah the child center curriculum, yaitu dalam perencanaan kurikulum faktor anak menjadi perhatian utama. Yang kedua, the social function curriculum, yaitu dalam perencanaannya kurikulum fungsi-fungsi utama kehidupan sosial menjadi dasar pengorganisasian pengalaman belajar. Yang ketiga, the experience curriculum, yaitu dalam perencanaan kurikulum pengalaman menjadi dasar pengorganisasian pengalaman belajar. Organisasi kurikulum PAI. Yang pertama, kurikulum mata pelajaran terpisah atau separated subject kurikulum. Organisasi kurikulum ini yang paling tua dan paling banyak dipakai dalam lembaga pendidikan Islam hingga sekarang. Organisasi ini terdiri dari mata pelajaran yang terpisah-pisah seperti mata pelajaran tauhid, fikih, Al-Quran, hadis, tajwid, tarikh Islam, akhlak, tasawuf, usul fikih, mustalahul hadis, dan lain-lain. Setiap mata pelajaran berdiri sendiri, seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Bentuk kurikulum ini masih banyak dipergunakan oleh lembaga pendidikan Islam seperti pondok, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Kelebihannya, materi pelajaran tersusun secara logis dan sistematis, kurikulum mudah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta para pengajar tidak perlu dipersiapkan secara khusus karena cukup menguasai satu mata pelajaran saja. Kekurangannya, pengetahuan yang diberikan terpisah-pisah merupakan subjek center, maka peran siswa menjadi pasif, sering tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Materi pelajaran sering berisi pengetahuan dan budaya masa lalu. Yang kedua, kurikulum berkorelasi atau korelatif kurikulum. Organisasi kurikulum ini berupaya menghubungkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain yang memiliki hubungan yang erat. Kurikulum berkorelasi merupakan penyederhanaan dari kurikulum yang terpisah-pisah. Dalam kurikulum PAI dapat dikenal dengan mata pelajaran Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, sejarah, kebudayaan Islam, dan fikih. Mata pelajaran tersebut banyak dipergunakan pada kurikulum madrasah atau sekolah umum yang berciri khas agama Islam.
Kelebihan dari organisasi kurikulum ini adalah memberikan pengetahuan yang selalu berkaitan sesuai dengan realitas kehidupan. Pelaksanaannya lebih efisien dari segi waktu dan tenaga, serta akan menambah minat dan kebutuhan siswa. Kekurangannya, perencanaan kurikulum akan sedikit terasa sulit karena padatnya materi. Materi pelajaran sering tidak sistematis, susah melakukan evaluasi pembelajaran karena terlalu banyaknya aspek yang dinilai. Yang ketiga adalah kurikulum satu kesatuan atau broadfield atau all-in-one system. Broadfield kurikulum merupakan kurikulum yang menghilangkan batas-batas mata pelajaran yang ada dalam satu rumpun mata pelajaran. Organisasi kurikulum ini disebut all-in-one system atau nazariyatul wahdah, yaitu bentuk kurikulum yang terdiri dari berbagai cabang mata pelajaran disajikan dalam satu mata pelajaran atau satu bidang studi. Pada kurikulum PAI, pada sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA atau SMK adalah berbentuk broadfield, yaitu mata pelajaran PAI tersebut di dalamnya memuat bahasan tentang ilmu akidah, Al-Quran, hadis, fikih, sejarah, dan akhlak. Kelebihan dari organisasi kurikulum PAI ini, pembelajaran jauh lebih efisien dibandingkan dengan kurikulum korelasi karena berbagai cabang menjadi satu pelajaran. Pengetahuan siswa akan lebih utuh serta pembelajaran lebih menarik karena dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Kekurangannya memerlukan guru yang benar-benar profesional di bidangnya, yang efisien, belum tentu efektif dalam pembelajaran, serta organisasi kurikulum sangat kompleks dan sulit dalam perencanaan dan evaluasi. Yang keempat, kurikulum tematik terpadu. Bentuk atau organisasi kurikulum ini merupakan organisasi kurikulum yang kurikulum PAI yang ditawarkan pada kurikulum 2013, yaitu materi pelajaran berupa tema-tema atau topik-topik tertentu. Dari tema tersebut dicoba diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran yang terdapat dalam rumpun PAI seperti akidah, akhlak, sejarah, kebudayaan Islam, Al-Quran, hadis, fikih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.